Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk jamaah kira-kira sudah lama gitu, namun sesungguhnya tidak terlalu efektif saya mengikuti pengajian-pengajian karena kesibukan saya sebagai polisi. Dari Kapolres di Jakarta ini, kemudian jadi Kapolda, kemudian saya Bareskrim, dan kemudian Gubernur PT IKA, Kalemdiklat terakhir sebagai KBNN, dan saya sempat juga diberi kepercayaan untuk menjadi Duta Besar RI di Mesir selama tahun 2011 akhir sampai 2015. Dan itu suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena di Mesir itu memang tempat tempaan para pelajar-pelajar khususnya Indonesia dan pada umumnya seluruh dunia, dan mempunyai riwayat tempat belajar yang tertua di dunia ini, termasuk tertua di dunia ini dalam bidang agama Islam. Saya masuk jamaah karena tertarik. Pada waktu itu teman saya yang ajak, di waktu saya di PT IKA diajak untuk memperdalam agama Islam, dan saya ikutin. Sekarang beliau sudah almarhum, dan kemudian saya diajak ke Kerawang, tempatnya sentral di Jawa Barat, khususnya di DKI Jaya itu, di Kerawang situ, di mana ada seorang imam di sana yang harus kita berkenalan dengannya. Selama perjalanan waktu yang demikian sibuk itu, saya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tidak, ya sesuai dengan kesempatan yang ada. Dan akhir-akhir ini saya ada beberapa kegundahan, galau istilahnya lah. Kenapa galau? Karena kok begini ya gitu. Dulu-dulunya diajarin awal-awal, kemudian setelah saya itu khususnya setelah saya ke Mesir, setelah saya tugas di beberapa daerah, kok ini agak lain gitu. Agak lainnya bukan ke arah yang positif ya. Saya kira agak lainnya kok jadi ada faham-faham yang saya sangat tidak setuju itu. Contohnya yaitu takfiri. Jadi golongan ini di mana saya ikuti pengajiannya, kok gitu ya, kok ada ajaran mengkafirkan orang lain. Nah, padahal saya di Mesir tahu bahwasanya ajaran-ajaran takfiri, kemudian ada khawarij, awal-awalnya khawarij itu kan mengkafirkan orang lain juga, kemudian juga beberapa ulama-ulama menjelaskan tentang bahayanya takfiri, mengkafirkan orang lain. Ini saya sangat tidak setuju. Karena apa? Ya karena berkaitan dengan tugas saya sendiri waktu itu sebagai Dirserse Umum Polda Metro, juga sebagai Kabareskrim. Kok begini nih ya, ini yang sedang saya incer nih, orang takfiri seperti ini nih. Apa nanti akibatnya? Karena untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini nggak kondusif, walaupun sekarang belum ada apa-apanya. Tapi seperti khawarij kemudian mengkafirkan, tapi khawarij bentuknya itu sebenarnya hanyalah mengkafirkan karena dosa-dosa besar, ya. Menurut pendapat saya begitu, yang saya ketahui. Tapi kalau yang ini itu nggak ada dosa besar, tapi kok mengkafirkan gitu, dan kemudian menghukumi, memvonis dia itu kafir, dia itu murtad. Contohnya kalau ada orang yang keluar dari kelompok golongan ini, dituduh langsung dicap kafir dan murtad. Saya pikir-pikir ini kan kalau kafir murtad itu kan bukan wewenang manusia ini, harusnya Allah itu yang memvonis itu. Jadi aneh sekali. Terus kemudian keduanya juga saya agak maskul dan gundah. Menurut diri saya sendiri, pendapat saya, pengalaman saya, kok ada iuran gitu loh. Bukan iuran ya, infak istilahnya itu. Infak persenan yang di luar daripada ketentuan agama Islam.
Kalau sukarela sih boleh-boleh saja. Mau berapa aja, 50% atau 100% ya nggak bukan masalah. Tapi ini diwajibkan, seakan-akan diwajibkan. Walaupun dikatakan tidak diwajibkan. Tapi kalau nggak urunan, dianggap dia sudah tidak paham. Dan dianggap dia mencil, dia murtad nantinya. Akhirnya ke sana, tidak taat. Tidak taat kepada imamnya. Berarti dia kalau tidak taat, murtad gitu. Nah ini saya juga akal sehat saya jalan nih, kok bisa gitu nih, kan nggak masuk akal gitu ya. Orang lain kemudian harus zakat fitrah aja 2,5%, ini kok ada 10%, 7,5%, terus kemudian 5%, 2,5%. Nah ini kan suatu infak yang kayak sepertinya dalam tanda petik dipaksakan, karena kalau tidak bulan depannya ditagih lagi. Dan kalau tidak ditagih gitu. Walaupun orang itu sedang sakit, kalau sedang bukannya dibantu, malah mana tuh infak setiap persoalannya. Ini yang saya menjadi pertanyaan, dan ini apakah ini bisa dituntut ya perkara pidana ini? Karena memaksa orang, sekarang kan banyak kasus-kasusnya dulu. Ada beberapa ulama yang sekarang akhir-akhir ini ngumpulin duit, menipu masyarakat. Sebelumnya juga ada Kiai Kanjeng itu dihukum sudah. Sekarang belakangan ini juga banyak ini yang nipu-nipu kayak gitu. Ya saya kan kasihan ya kepada teman-teman saya masih di dalam Jokam itu, di dalam Islam Jamaah itu. Nah, kita kan semua itu kita itu Islam ya jamaah. Tapi menurut mereka yang namanya jamaah ya mereka sendiri yang jamaah. Kalau saya walaupun sendirian atau berdua berarti jamaah namanya. Karena jamaah bukan monopoli satu golongan saja, kita semua jamaah semua. Jadi bersama-sama semua dalam beribadah dan sebagainya, dan namanya udah jamaah. Kemudian infak kos begitu besar, dan kalau dikumpulkan seluruh Indonesia puluhan miliar setiap bulan, kemana duitnya? Itu saya selidiki kan, saya cari-cari, ternyata setoran itu ke pusat, kemudian di situ tidak boleh diaudit. Tidak boleh ada yang tanya itu dikemanakan. Sementara di pusat itu, waduh, duit banyak sekali itu kemana gitu, diapakan? Ya mungkin itu istilahnya kan uang sabilillah. Tapi kan kita yang setor tiap bulan dan sebagainya, ya keluarga saya sih nggak mau. Saya dari dulu nggak mau saya infak-infakan itu. Saya infak sendiri aja, bayar kepada fakir miskin. Saya nggak mau dikomandoi orang kalau misalnya masalah ibadah saya. Suruh infak saya mau infak sendiri. Saya datangi orang miskin di bawah jembatan, di kolong jembatan. Saya sedekah, saya datangi fakir miskin, yatim piatu sendiri aja, nggak pakai persenan deh. Tapi zakat fitrah 1 tahun sekali 2,5% tetap kewajiban saya. Kemana? Ya ke tempat yang saya anggap itu ya amanah gitu. Nah ini enggak, dia harus distorkan ke sana. Itu baru satu loh ya. Ini baru satu. Ada lagi, sekarang ini muncul lagi infak kendaraan. Nah ini, kendaraan yang motor harus setor. Karena ya, sekarang saya yakin ini karena setoran infaknya menurun. Karena banyak yang keluar. Udah ribuan lah yang keluar, ratusan ribuan itu ya. Ya nanti ada datanya, gampang dilihat itu datanya. Nah itu diwajibkan karena setornya nggak ada, padahal dia perlu juga untuk banyak kebutuhan, maka diwajibkan para jamaahnya itu siapa yang punya motor, setor. Motor jelek 5.000 per bulan, motor bagus 10.000, mobil 25.000 atau apa gitu. Ya kecil sih kelihatannya, tapi seluruh Indonesia ada berapa banyak ratusan ribu itu. Kali 5.000 berapa? Nah ini kan yang enggak gitu ke sana, yang di pusatnya sih sananya imamnya ya enggak aja enak asal ngomong aja, dijebret apa aja yang bisa dijadikan duit, jadikan duit gitu. Termasuk yang infak persenan, apakah itu ada lagi kita membangun setor bata merah. Ya, ini aneh sekali ya, setor bata merah satu kelompok dari kita itu ada di Jokam ini memang bagus sistem pembinaannya dan strukturnya. Ada pusat, ada wilayah, ada daerah, ada kelompok. Itu dibagi secara berjenjang gitu. Nah, setoran dari bawah ke atas. Terus ke atas terpusat di sini. Setiap 1 bulan sekali Indonesia bagian timur setor ke Kediri, Indonesia bagian barat setornya ke Jakarta.
karena imamnya dan pengurus pusat pindah dari Jakarta Timur awal bulan setiap bulan, dan minggu keduanya ke Jakarta, minggu pertama di Jawa Timur. Nah ini datangnya ke situ, wah, kalau bangsanya pengajian Quran, hadis, itu aja. Bahkan ini bisa dipertanyakan oleh saya yang saya sudah melihat dan menyaksikan sendiri di Mesir, bahwasanya untuk menafsirkan Al-Quran itu tidak sembarangan. Itu harus, kalau menafsirkan sembarangan haram hukumnya. Itu harus ada ilmu nahwu sorof, ada balaghah, ada banyak sekali macamnya tuh. Ada asbabun nuzul, banyak sekali syarat, ada 7 syarat, tambah lagi banyak lagi. Untuk menafsirkan Al-Quran itu pertama harus tahu bahasa Arab. Nah ini kita mendapat pengajaran dari satu anak-anak kecil, anak kemarin sore, baru 1 bulan belajar di Kediri, keluar dipindahkan dari Pondok Gede ke Kediri, ngajar anak-anak kecil gitu, paling muda 18-20 tahun, ngajarin kita sok tahu banget itu. Jadi nggak lengkap, langsung buka Qurannya, terjemahan. Saya bilang haram, nggak bisa. Pernah itu datang ke Quran, saya bilang haram, nggak boleh. Nggak boleh itu menerjemahkan Al-Quran seenaknya. Untuk menerjemahkan harus belajarnya harus lama, ilmunya juga banyak, nggak sembarangan menerjemahkan Quran. Belum hadis. Hadis itu ada ribuan, berapa itu? Itu yang ditumpuk, hadis itu sunnah Rasul dan sebagainya, itu ada ribuan yang harus dipelajari dengan ada gurunya, ada demikian Quran juga harus ada gurunya, dan kemudian dilihat kelasnya itu, apakah itu doif, apakah itu dan sebagainya. Quran juga begitu, apakah itu sudah dimansuh, ada nahwu sorof, ada sudah macam-macam lah. Saya sendiri untuk ingin mempelajari Al-Quran ini terus-terusan harus belajar terus gitu. Sampai sekarang belum juga saya menguasai Al-Quran, apalagi hafal belum juga. Tapi kita harus berupaya, harus menuntut ilmu itu, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Jangan sampai ada ilmu nggak boleh. Nah itu kan aneh ya. Mereka itu pusat itu menasihati thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Faktanya apa? Nggak boleh kamu menuntut ilmu ke ulama-ulama di luar jokam jamaah. Nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh? Saya kan pikir-pikir itu justru ilmunya banyak. Sedangkan di dalam jamaah sendiri, saya pikir pendapat saya pribadi ilmunya sedikit, sangat sedikit dibandingkan dengan ilmunya para ulama-ulama di luar. Ilmunya para ulama di luar yang belajar di Mesir, di Saudi Arabia, di Libya, Yordania, di mana itu, di Maroko, dan Afrika Utara itu tempat menimba ilmu yang banyak sekali. Belum ke Turki, belum ke tempat-tempat lain itu. Banyak sekali ulama-ulama besar yang bisa mengajarkan ilmu agama Islam, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya. Kita di sini selama saya lama loh, saya sebenarnya di sana nggak pernah itu dapat ilmu-ilmu yang lebih mendalami, kemudian yang menurut standar keilmuan dalam agama Islam itu memenuhi syarat. Sangat sedikit yang memenuhi syarat. Ada sih ada, tapi sedikit sekali. Tapi ngakunya guruning jagat. Gimana itu? Guruning jagat itu katanya gurunya dunia. Kita harus jadi guruning jagat. Guruning jagat apa? Guruning RT mungkin yang masuk gitu ya. Nah, saya pikir ke sana ya. Dalam hati saya sebelum itu. Terus kemudian itu terus berkecamuk dalam pemikiran saya. Apalagi dikaitkan dengan tugas saya sebagai kabar eskrim, reserse, kemudian sebagai polisi itu istilahnya gitu ya. Itu aliran seperti itu, golongan seperti itu sebenarnya sangat berbahaya. Karena apa? Karena dia istilahnya itu termasuk golongan radikal. Radikal, ini berbahaya. Selangkah lagi radikalisme itu ke atas, takfiri, radikalisme, selangkah lagi kalau sudah takfiri, selangkah ke depan dia menghalalkan darah orang yang dikafirkan. Itu kan bahaya sekali. Nah itulah yang dipakai sekarang di ISIS, Daesh yang di di Syria, di sana. Ya saya sendiri mengalami sebagai penjaga ikut terlibat dalam perbatasan antara Mesir dan
Israel di Gurun Sinai, foto-foto saya banyak di situ, dan untuk bisa mengamankan perbatasan dan menjaga, ikut mengawasi supaya saling menjaga keamanan masing-masing. Itu kita bekerja sama dengan PBB dan sebagainya, negara-negara dan perwakilan duta besar yang ada di Mesir dan sebagainya, untuk melobi, mengajak semua damai dan bagus. Islam kan rahmatan lil alamin, damai ya. Kita itu damai, jangan sampai kita memusuhi, bermusuhan kalau bisa ya. Kemudian kita mengajak bukan menginjak, kita saling merangkul, jangan memukul, istilahnya begitu. Nah, jadi ajakan inilah yang sebenarnya ada di dalam mindset saya. Istilahnya kalau bisa itu teman-teman itu, ayolah, rubahlah mindset yang selama ini ada dengan doktrin-doktrin dan ketaatan, serta istilahnya ada bitonah, yaitu boleh berbohong, kemudian segala macam harus baiat, harus punya imam dan sebagainya. Cobalah ini kita pikirkan dengan akal sehat, jangan sampai terayu oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang akhirnya suatu saat kalau digunakan itu sangat berbahaya. Yang tadi saya katakan itu, takfiri satu langkah ke depan sudah bisa menghalalkan darah orang yang dikafirkan. Nah, ini yang sekarang terorisme juga terjadi demikian. Kaitannya dengan itu, maka saya mengajaklah, hati-hati, ini bisa mengarah kepada hal-hal yang bisa membahayakan, satu, persatuan kesatuan bangsa. Dua, masalah tumbuh suburnya terorisme, bisa diperalat, bisa dimanfaatkan. Ketiga, itu menjebak orang-orang yang nggak ngerti Islam untuk masuk ke situ, kemudian dikasih doktrin, akhirnya keyakinannya kuat sekali untuk tidak mau keluar. Nah, mereka nggak bisa pakai akal sehat, karena apa? Ditutup. Dalam ajaran itu nggak boleh buka-buka YouTube, nggak boleh buka-buka Google, nggak boleh Facebookan, nggak boleh. Ini larangan-larangan banyak sekali itu. Itu kan membuat orang bodoh ya, tertutup ya, inklusif. Kemudian akhirnya bisa mengarah kepada radikal, gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kalau berbicara tentang keimaman, itu mereka punya dalil, la islama ilal bil jamaah, wala jama'ata ilal bil imaroh, wala imarota ilal bil ta'at, ya, wala ta'ata ilal bil bayat. Jadi tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah. Kemudian anehnya lagi di sini, imam ini punya kekuasaan yang absolut, ya. Jadi antara lain yang kelihatan harus bayat. Bayat itu menyatakan taat di depan imamnya, sanggup untuk berbuat apapun sesuai dengan perintah imamnya, kecuali kalau hal-hal yang menurut kita sendiri itu maksiat gitu ya. Tapi kalau ketaatan yang tadi saya katakan dibawa kepada harus infak, harus sedekah yang diwajibkan, yang tidak dengan sukarela, kemudian juga bitonah tadi kan, bitonah itu suatu ajaran yang kalimatnya aja itu salah terjemahnya. Bitonah itu dalam Al-Quran bisa tahu kita. Nah, itu dipakai bitonah, boleh berbohong kepada orang lain. Sebenarnya pengertiannya takiyah. Kalau di Iran Syiah itu takiyah namanya. Boleh berbohong kepada orang lain untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kamu punya imam? Enggak ada imam. Dan itu sudah terbukti waktu MUI menanyakan, kamu apakah sudah punya imam? Enggak, ya. Itu pentolan-pentolannya tanda tangan, itu saya nggak punya imam. Tapi ini nggak tahu di bawahnya bahwa dia sudah tanda tangan, berarti nggak mengakui keimanan, bahkan dibohongin semuanya. Ada masalah. Jadi ini luar biasa nih, luar biasa sekali. Jadi kemudian wah, sakti mandraguna. Dulu zamannya Nur Hasan, waktu pertama kali itu bisa pakai ular, pakai terjun dari atas pohon kelapa ke bawah. Oh, nah, ilmu-ilmu yang syirik itu ya, syirik ya, iblis, setan, ilmu setan itu dipakai di situ, dipamerkan bahwa ini sakti. Kalau sakti benar, ya zaman dulu orang-orang di bawah itu rata-rata takut kepada masalah kesaktian dan sebagainya. Kalau sakti yang hebat dianggapnya itu. Kisah-kisah pewayangan kan kita tahu sendiri itu, Mahabharata dan sebagainya. Tapi kan itu bukan ajaran Islam.
Ajaran Islam kan nggak pakai sihir-sihiran, nggak pakai begituan. Terus tobat. Jadi kalau kitanya aneh nih ya. Saya jadi ketawa selalu kalau ingat jadi ketawa terus nih. Kalau kita berbuat salah harus bertobat. Bikin surat tertulis pertobatan. Wah, tobat gitu. Kepada siapa? Kepada imamnya. Yang melalui imam kelompok, imam desa, imam daerah, imam pusat, bikin surat taubat. Saya telah melakukan apa. Mohon saya diampuni dosa saya dan sebagainya. Dikirimkan suratnya di sana diterima. Oke, diterima. Tapi kafaroh. Kafaroh itu bayar duit. Harus bayar duit sekian. 1 juta. 5 juta. Kalau pelanggarannya berat 10 juta gitu. Kalau pelanggarannya ringan hanya nengok-nengok cewek misalnya ya, itu ya udah kafarohnya apa gitu, sholat gitu bisa aja, puasa bisa juga itu. Tapi banyak kan bukan ke sana, banyak kan money, duit. Nah, ini kan semua serba duit. Ini kan harus diselidiki nih oleh kepolisian nih. Duitnya kemana? Tidak boleh diaudit, ditumpuk di mana? Ya, untuk apa? Itu kan duit sabilillah, nggak bisa untuk uang kemudian dipakai untuk off-road misalnya, dipakai untuk motor besar, pakai mobil-mobil mewah, rumah mewah sekali seperti kerajaan. Terus kemudian kan nggak boleh gitu, beli perkebunan yang sangat luas. Tapi atas nama siapa perkebunannya itu? Apakah atas nama sabilillah? Itu uang sabilillah. Atas nama pribadi-pribadi ya, imam dengan wakilnya. Di bawah imam itu ada wakil 4 gitu, yang merasa mewakili imam. Kalau ada apa-apa, imamnya nggak pernah mau tahu. Dia pernah bilang maksudnya, masalah agama kamu wakil 4. Kalau masalah yang lain-lain saya lah, yang enak-enak senang-senang itu dia aja. Nah itu kadang-kadang dia memang kasih nasihat, tapi nasihatnya itu aja. Para jamaah yang masih di dalam, yang masih agak ragu-ragu sampai sekarang juga banyak yang bertanya kepada saya, bahwasanya apa benar sih ini? Aku bilang salah, gitu aja udah. Itu salah, itu bahaya. Itu kamu bisa masuk neraka, bukannya masuk surga nih. Karena itu salah sekali. Boleh tanya ulama-ulama di luar, boleh tanya ulama terkenal, di luar negeri maupun dalam negeri boleh dicek. Tapi dia kan punya sanad. Sanad apa? Mana buktikan sanadnya? Sanad itu urutan mendapat ilmu dari mana sampai kepada ulama dari tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian ke Rasulullah. Jadi urutannya itu benar gitu, sanadnya benar. Tapi ini mereka juga ragu-ragu, sampai saking ragu-ragunya menyuruh para mubalik-mubaliknya yang sudah tingkatannya agak banyak ilmunya, suruh berangkat ke Mekah. Yaitu antara lain beberapa mubalik sudah dikirim, gelombang pertama 4 orang, gelombang kedua 5 orang dan sebagainya. Dan mereka belajarnya mencari sanad itu, nggak ketemu putus sanadnya itu. Nah, tapi mereka pegang. Setelah mereka datang, mereka pegang sanadnya, mereka bawa sanadnya itu, urutannya, riwayatnya itu ke Indonesia. Kemudian pelan-pelan, karena para ulama-ulama yang sudah belajar di sana 10 tahun ya, itu seperti Syekh Khalil, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Aziz, itu dia sampai pulang sini untuk merubah. Pernah ketemu saya juga Syekh Khalil itu waktu dulu baru pulang. Tapi bagaimana menurut pendapat saya? Sabar ya, itu sampai bertahun-tahun sabar terus. Ini pelan-pelan nanti kita kasih. Nggak bisa sabar kayaknya, kalau harus cepat nih untuk menyelamatkan umat. Akhirnya mereka mengumpulkan orang-orang untuk tahfiz Quran. Otomatis kalau kata para saya ini, kalau dia belajar ilmu Al-Quran yang benar, kemudian dipelajari dengan benar dan menurut syarat-syarat yang benar juga, lama-lama ketemu juga kok Pak, katanya. Cobalah. Jadi sampai bertahun-tahun, ada 5 tahun, 7 tahun. Akhirnya dicurigai, ini kok arahnya tidak sesuai dengan doktrin daripada internal mereka. Akhirnya mereka ini dinonaktifkan, istilahnya dinonaktifkan dari segala dakwaan. Nggak boleh imamin, nggak boleh ini, nggak boleh. Padahal sudah mendidik 1000 orang dulu, kalau nggak salah, untuk hafal Quran, untuk betul-betul mempelajari Al-Quran. Ya udah, bukunya disita semua.
tidak boleh dipelajarkan. Buku yang dari Saudi Arabia dia bawa, tidak boleh diajarkan. Imamnya itu orang Syekh itu tidak di-stopkan. Saya datang ke imamnya ini, ya imamnya saya datang di Jakarta itu, saya bilang, Pak, kenapa 3 ulama kita itu dinonaktifkan kemudian dikeluarkan?